Jadi bicara tentang Islam ideologis, maka kita bahas dulu kata-katanya, kata ideologi ya. Kata ideologi yang diawali dari kata ide. Kemudian ada loginya, ideologi. Berarti ini berbicara tentang ide-ide atau konsep-konsep. Tentang apa? Tentang kehidupan, tentang solusi-solusi hidup. Sehingga kita bisa mendefinisikan ideologi itu sendiri adalah asas atau ide dasarnya, kemudian yang memancarkan aturan, itulah yang disebut dengan ideologi. Ya, kalau secara Islamnya, maka ada istilah bahasa Arab namanya mabda. Mabda bisa didefinisikan sebagai akidah akliyah yang memancarkan aturan atau nizam, yaitu yang di bawah ya, yang di layar. Oke, jadi hari ini kita khusus akan membahas terkait akidah akliyahnya. Kemudian nanti selanjutnya akan ada pembahasan syariat, insya Allah di daurah sesi lanjutan, pertemuan berikutnya. Maka hari ini kita akan membahas akidah. Nah, setelah kajian ini nanti diharapkan kita semua akan memahami 4 hal di sini yang menjadi indikator pemahaman yang akan kita ambil. Saya biasa menggunakan indikator-indikator karena memang saya latar belakangnya adalah seorang guru yang biasa mengajar, harus punya target. Jadi target pemahaman yang akan kita dapatkan nanti, yang pertama adalah kita bisa menjawab al-uqdatul kubro atau simpul permasalahan manusia yang terbesar. Kemudian yang kedua, bagaimana ragam jawaban terkait hal itu dari berbagai pihak. Kemudian hubungan dunia dengan sebelum dan sesudah dunia. Yang keempat adalah akidah sebagai pengikat dalam setiap perbuatan kita. Nah, amalannya diharapkan setelah kajian ini nanti kita benar-benar bisa masuk ke dalam Islam secara kafah. Karena kita sudah terikat dengan akidah Islam. Oke, baik, kita lanjutkan. Akidah ya. Jadi kita bisa definisikan akidah itu secara bahasa dan secara istilah syarak. Ya, secara bahasa asal kata akidah adalah aqoda, yang artinya bisa kita lihat di slide ya. Itu membuat simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, apa-apa yang diyakini dan menenteramkan hati. Nah, itulah akidah. Meskipun nanti banyak para ulama kemudian mendefinisikan akidah. Ada ulama yang mengatakan akidah itu diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan melalui lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Dan itu sah-sah saja. Namun di sini saya mengutip pendapat salah seorang syekh yang bernama Syekh Taqiyuddin Anabani. Beliau adalah pendiri Hizbut Tahrir ya. Beliau mendefinisikan akidah itu adalah pemikiran mendasar dan menyeluruh tentang alam semesta manusia dan kehidupan. Jadi 3 unsur ini kalau mau kita singkat itu namanya dunia. Jadi pemikiran mendasar dan menyeluruh tentang dunia. Tidak cukup sampai di situ, ada sambungannya. Dan apa yang ada sebelum dan sesudah dunia, serta hubungan dunia dengan sebelum dan sesudahnya. Ya mungkin kalau secara paragraf ini agak sulit dimengerti. Nah, agar gampang dimengerti, maka saya nanti akan mempersingkat kata-kata tersebut yang seperti paragraf itu. Kalau disingkat itu bisa menjadi 3 pertanyaan. Ya. Itu yang pertama adalah dari mana manusia berasal? Itu menjawab apa yang ada sebelum dunia. Kemudian untuk apa manusia ada di dunia? Kemudian kemana manusia setelah wafatnya atau setelah matinya. Oke, gambaran lain terkait akidah tadi, apalagi secara Islam ya, itu adalah seperti pohon dia. Kalau di slide bisa kita tampak, di situ ada pohon, akar pohon dan batang pohon. Jadi akarnya itu
itu yang dimaksud dengan analogi akidah. Dimana nanti kalau akarnya akar pohon mangga, maka batangnya batang mangga, cabangnya cabang mangga, buahnya buah mangga, atau bahkan durian, akarnya akar durian, batangnya durian, cabangnya durian, rantingnya durian, buahnya durian. Nah, maksudnya gimana? Kalau kemudian kita bicara akidah Islam, maka batangnya juga Islam, cabangnya Islam, rantingnya Islam, buahnya Islam. Nah, kalau di sini di slide itu ada di dalam lingkaran-lingkaran, itu kita anggaplah cabang ranting buah ya. Itu ada tata negara, budaya, politik, ekonomi, sosial. Nah, maksudnya bagaimana kita bersosial, maka ketika kita berakidah Islam, sosial kita adalah sosial Islam, sistem pergaulan Islam. Jadi, cabang ranting buah itu tergantung dari akidahnya. Ekonominya akan Islam, politiknya akan Islam, budaya akan Islam, tata negara akan Islami. Nah, inilah pentingnya kita membahas akidah. Jangan-jangan selama ini kita hidup, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, ini tidak berdasarkan akidah Islam. Maka penting bagi kita untuk membahas akidah Islam ini. Ya. Nah, jadi 3 pertanyaan itu tadi adalah ringkasan untuk memahami paragraf yang diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tadi. Nah, ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan tadi tersebut, maka kita juga bisa memahami definisi yang diungkapkan tadi. Pemikiran mendasar dan menyeluruh tentang alam semesta manusia dan hidup, dan apa yang ada sebelum dan sesudah dunia, serta hubungan dunia dengan sebelum dan sesudahnya. Maka kita akan coba menjawab satu-satu. Ya, ini kita akan bahas pertama sekali jawaban Islam. Bagaimana Islam menjawab 3 pertanyaan ini? Dan pertanyaan ini biasanya muncul di benak seseorang yang akalnya sudah mulai aktif, ya. Ada juga naluri-nalurinya yang juga sudah aktif, naluri beragama itu sudah mulai aktif, bangkit, maka biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan. Seperti saya pribadi, misalnya waktu SMP dulu, saya merasa bisa mikir dan kemudian muncul pertanyaan, saya siapa yang menciptakan? Saya berasal dari mana? Mama saya dari mana? Dari Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dan seterusnya. Itu muncul pertanyaan-pertanyaan bagi manusia yang mulai aktif akalnya. Maka ketika kita tidak dituntun, ini kita bisa tersesat dalam menjawab dari mana asal kita. Untungnya dulu mama, orang tua kita, bapak kita, ayah kita menjawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita sudah Islam kian. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita, kafir zimmi yang mempertanyakan ini, maka dijawab oleh orang tuanya dari Tuhan Yesus, dari Tuhan-Tuhan yang lain dan lain sebagainya. Maka untuk melihat mana yang benar, ini perlu kita mengkaji secara khusus thoriqul iman, agar iman kita yakin 100% dengan Islam tanpa ada keraguan. Oke. Ini adalah skema ya perjalanan hidup manusia. Di sini di mana ada Al-Uqdatul Kubra, 3 simpul besar ya, 3 simpul besar, yaitu tadi pertanyaan dari mana dunia berasal, untuk apa khususan manusia diciptakan, kemana manusia setelah kiamat atau mati. Nah, ini perlu kita jawab. Nah, kita sebagai orang Islam yang beriman 100% tanpa ada ragu, meyakini adanya Allah, meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini Rasul adalah utusan Allah. Begitu juga apa-apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Kita meyakini malaikat, adanya malaikat. Kita meyakini kitab-kitab terdahulu, nabi-nabi. Kemudian kita juga meyakini adanya hari akhir. Maka sebagai orang Islam kita akan menjawab dari mana kita berasal. Maka jawaban kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk apa? Untuk apa kita hidup di dunia? Maka orang Islam akan menjawab sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak lain kuciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaku. Inilah jawaban orang Islam. Nah, kemana manusia
setelah wafatnya, setelah matinya, maka dia akan kembali kepada Allah. Dia akan kemudian masuk ke alam kubur, dikubur, kemudian dibangkitkan di yaumil mahsyar, kemudian dihisab, ditimbang. Apakah timbangan kebaikan yang lebih berat atau keburukannya? Maka itu menentukan di mana dia tinggal, apakah di surga atau di neraka kelak. Dan inilah jawaban dari orang-orang Islam, orang-orang beriman. Adapun dalil pendukung di dalam Al-Quran, dari mana manusia berasal tadi, kita bisa merujuk ke surat Al-Baqarah ayat 21. Di situ ada firman Allah, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, Al-Quran menyatakan bahwa manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat sebenarnya di sini, kita mengambil beberapa saja. Begitu juga ada di surat Al-Infitor, menciptakan kamu, menyempurnakan kejadian. Kemudian dalil selanjutnya, tadinya mati lalu Allah menghidupkan, dalam surat Al-Baqarah juga. Nah, dalil pendukung ngapain hidup dunia? Untuk apa hidup di dunia? Ya, dalam ayat yang saya bacakan pertama tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku. Kemudian kita akan temukan satu ayat lagi dalam surat Al-Bayyinah, menyembah itu maksudnya adalah dengan menjalankan agama. Jadi inilah tugas manusia di dunia ini, ya, di mana dia lahir dalam satu keluarga yang dia tidak pernah minta, tiba-tiba saja dia sudah dipaksa lahir di situ. Dia tidak pernah minta, ya Allah lahirkanlah aku ke dunia, nggak pernah juga. Jadi memang kehidupan ini adalah pemberian Allah. Meskipun hidup adalah pilihan, tapi kehidupan ini adalah murni pemberian Allah. Sejak awal kita sudah diatur Allah, dan kita ditakdirkan untuk hidup di dunia. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjalankan agama Islam. Kemudian selanjutnya, dalil pendukung kemana? Kemana manusia setelah wafat, setelah mati? Ya, kita bisa dapatkan jawabannya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kamu sekalian akan benar-benar mati dan dibangkitkan dari kubur. Jadi kita ada nanti kehidupan akhirat. Ini jawaban dari Islam, Al-Quran. Atau di surat ayat yang lain, apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang? Bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ya, alhamdulillah, jawaban 3 pertanyaan besar tadi berdasarkan Islam sudah terjawab. Mudah-mudahan sudah menjadi mafahim atau pemahaman di dalam benak kita, insya Allah. Ya. Nah, kemudian target pemahaman selanjutnya adalah ternyata ada jawaban-jawaban lain yang menjawab 3 pertanyaan tersebut. Ya, di antaranya adalah sekulerisme dan kemudian ada sosialisme. Jadi memang ada 3 bentuk jawaban terkait Al-Uqdatul Kubra tadi, terkait 3 pertanyaan tadi. Nah, di mana kalau Islam baru saja kita bahas dan kita sudah memahaminya. Nah, pertanyaan pertama, dari mana manusia berasal? Maka Islam menjawab dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekulerisme, ini menjawab dari Tuhan. Sama, dari pencipta, dari Tuhan. Sosialisme dari materi. Tapi kita akan bahas sekaligus saja. Nah, kalau Islam tadi berasal dari pencipta, kemudian untuk apa? Beribadah, menjalankan agama, kemudian kemana setelah matinya? Kembali ke Allah, yakni hidup di akhirat, surga ataupun neraka. Kalau sekulerisme berasal dari Tuhan, kembali juga kepada Tuhan, masuk surga, kemudian mana tadi? Kemudian untuk apa dia hidup? Nah, ini yang mereka tidak begitu fix. Mereka hidup itu untuk mencari kesenangan, mencari materi sebanyak-banyaknya, gitu. Nah, untuk sosialisme,
Dari mana manusia berasal? Mereka menjawab dari materi. Untuk apa? Untuk mencari materi, mencari kesenangan sebanyak-banyaknya, dan nanti setelah mati akan kembali menjadi materi. Tidak ada konsekuensi. Nah, untuk sekulerisme ini tadi, mereka mempercayai, saya mengatakan mempercayai, bukan meyakini, karena kalau yakin itu dengan bukti. Mereka mempercayai ketika mereka nanti sudah mati, mereka masuk surga. Nah, atas dasar kepercayaan mereka itu, mereka merasa tenang. Ketika mereka mencari materi, maka sah-sah saja mereka berbuat curang. Karena ada rasa tenang tadi, aku udah dijamin kok, aku nanti masuk surga kok, maka sah-sah saja bagi mereka. Maka lebih parah lagi, sosialisme, ya, yang menganggap setelah mati nggak ada konsekuensi, tidak ada kehidupan. Maka lebih parah lagi, akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kesenangan, mendapatkan harta dengan segala cara, apakah baik secara baik ataupun secara buruk, membantai dan lain sebagainya. Mereka tidak ragu melakukan itu karena mereka percaya setelah mati nggak ada konsekuensi, balik lagi jadi materi. Seperti itu. Jadi itulah bedanya jawaban terkait al-uqdatul kubro tadi antara Islam sekulerisme dan sosialisme. Islam yang paling adil, ya, karena nanti ada penghisapan ketika hidup dia di dunia itu, bagaimana dia hidup di dunia, maka itu akan dihisap. Ketika dia bandel, jahat, maka akan menjadi timbangan keburukan. Ketika dia berbuat baik, maka akan menjadi timbangan kebaikan. Dan ini sangat fair dan sangat bijaksana. Oke, itu dulu terkait jawaban, ragam bentuk jawaban terkait al-uqdatul kubro tadi. Nah, selanjutnya, poin ketiga, apa hubungan dunia dengan sebelum dan sesudahnya? Sekaligus kita bawa tentang sekulerisme tadi dan sosialisme. Nah, Islam menganggap ada hubungan dunia dengan sebelumnya. Hubungan dunia ini dengan sebelumnya, ini adalah penciptaan. Ini dia jawabannya. Hubungan dunia dengan sebelumnya adalah penciptaan. Allah lah yang menciptakan bumi, menciptakan manusia, jin, dan seluruh isi bumi. Itu Allah yang menciptakan. Sekaligus selain penciptaan, juga hubungan dunia dengan sebelumnya itu adalah Allah memberikan aturan. Aturan kepada manusia. Nah, inilah hubungan dunia dengan sebelumnya, yakni penciptaan dan aturan. Lengkap. Nah, hubungan dunia dengan sesudahnya itu adalah kebangkitan, ya, dibangkitkan, dan penghisapan. Jadi masing-masing punya dua. Dunia dengan sebelumnya ada penciptaan dan aturan, dunia dengan sesudahnya itu ada kebangkitan dan hisab. Ini jawaban Islam terkait hubungan dunia dengan sebelum dan sesudah. Bagaimana dengan sekulerisme tadi? Mereka hanya sebelah. Mereka mempercayai hanya sebelah saja. Dunia hubungannya dengan sebelumnya hanya penciptaan. Dunia dengan sesudahnya hanya kebangkitan. Kemudian mereka diselamatkan kalau Nasrani oleh Yesus dan masuk surga. Mereka tidak mengindahkan yang di bawah. Mereka tidak mengambil aturan Allah sebagai hubungan dunia dengan sebelumnya. Mereka tidak juga mengambil hisab sebagai hubungan dunia dengan sesudahnya. Nah, itu kurangnya mereka. Mereka tidak memperdulikan itu, sehingga mereka menganggap Tuhan tidak berhak mengatur manusia hidup di dunia. Tugasnya hanya menciptakan. Nah, ini anggapan sekulerisme. Sehingga aturan hidup bernegara mereka buat sendiri. Mereka nggak mau pakai aturan Tuhan. Nah, itu dia minus 2 yang di bawah sini. Yang paling parah adalah sosialisme. Tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan dunia dengan sebelumnya tidak ada penciptaan, tidak ada aturan. Hubungan dunia dengan sesudahnya tidak ada penciptaan, tidak ada hisab. Tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab. Nah, itulah perbedaan jawaban mereka terkait hubungan ini tadi. Hubungan dunia dengan sebelum dan sesudahnya. Islam lengkap.
Sekulerisme setengah, sosialisme hilang. Tidak ada hubungan, sehingga mereka hanya meyakini dari materi menjadi materi. Seperti itu. Maka yang paling pas adalah jawaban Islam, bahwa hubungan dunia dengan sebelumnya adalah penciptaan dan pemberian aturan, hubungan dunia dengan sesudah kehidupan dunia adalah kebangkitan dan hisab. Maka tempat kita di akhirat kelak itu tergantung dari amalan kita di dunia. Dan di akhirat kelak kita tidak ada lagi teman, kecuali teman setia kita, yaitu amal. Ya. Maka perbanyaklah amal, insya Allah. Oke? Nah, itu tadi. Poin ketiga, alhamdulillah kita sudah uraikan. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Ya. Akidah sebagai pengikat dalam setiap amal, akidah sebagai pengikat dalam setiap perbuatan. Nah, kita kembali ke ilustrasi pohon tadi, bahwa akidah itu adalah akarnya. Kalau akarnya sudah Islam, maka cabang-cabangnya semuanya adalah Islam. Maka selanjutnya kita diharapkan bisa bersistem sistem ekonomi Islam, no riba, tidak ada riba lagi yang kemudian kita maksudnya kita tidak terlibat lagi dengan riba, baik ketika membeli barang elektronik, membeli sepeda motor, kendaraan, mobil, atau bahkan membeli rumah. Ini kita harus tidak boleh lagi terlibat riba. Kalau sudah terlanjur, maka diselesaikan. Inilah pentingnya kita mengkaji akidah Islam ini tadi, sehingga kita sadar ternyata kita memang harus terikat dengan aturan-aturan Islam. Begitu juga dengan tata negara. Bagaimana dulu Rasul mencontohkan kita bernegara, bagaimana struktur negaranya, apa yang menjadi undang-undangnya, apa yang menjadi aturannya. Ini harus aturan Islam. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ya, inilah dia penjelasan yang bisa disampaikan. Maka targetnya setelah pembahasan ini, target amalannya, kita betul-betul masuk ke dalam Islam secara kafah. Menjalankan semua seruan-seruan Allah. Baik seruan itu berupa perintah, ataupun seruan itu berupa larangan, ataupun pilihan. Ini yang diharapkan setelah kajian ini kita betul-betul sadar bahwa kita makhluk Allah, kita ciptaan Allah, dan kita memang harus masuk Islam secara kafah sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Nah, bagaimana bentuk Islam kafah itu, insya Allah itu akan dibahas di kajian next-nya ya, berikutnya. 2 minggu lagi kalau nggak salah direncanakan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa hadir lagi. Bagaimana bentuk Islam kafah itu, bagaimana bentuk aturan itu, bagaimana syariat Islam itu, bagaimana perintah, seruan, larangan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pengantar materi akidah Islamiyah ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan dan saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah.